Hari ini kita akan membahas materi analisis regresi, terutama analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS. Jadi datanya saya tampilkan seperti yang ada di Excel. Nah, di sini pokok bahasan kita terlihat ya bahwa hari ini kita akan membahas confidence interval, UGT dan UGF, koefisien determinasi, dan lack of fit test dengan menggunakan SPSS. Di sini kita punya data ya, yaitu data di sebuah perusahaan yang ingin melihat apakah ada pengaruh jumlah produksi terhadap jumlah jam kerja. Jadi misalkan kita punya data atau kita sedang mengerjakan soal, lalu kita disuruh mengerjakannya dengan regresi linear sederhana. Dengan data yang ada seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kita ingin melihat pengaruh ya, pengaruh dari jumlah produksi terhadap jumlah jam kerja. Berarti yang mempengaruhinya adalah si jumlah produksi atau X-nya. Ini sebagai X, dan ini sebagai Y. Ya, ini boleh kita di sini. Ini jam ini menunjukkan satuannya ya, satuan dari data ini. Oke. Kemudian yang perlu saya tekankan bahwa untuk di pokok bahasan ya, di poin 1, 2, 3, itu bisa kita lakukan dalam satu tahap atau dalam satu pengerjaan. Sedangkan untuk yang poin 4 ini nanti akan kita pisahkan cara pengerjaannya. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Sebelum kita memindahkan tabel tadi yang berisikan data-datanya, maka kita akan membuat dulu variabel, yaitu variabel si X. Si X tadi adalah produksi ya, katakanlah produksi. Kemudian si Y adalah jam kerja. Dan ingat, setiap memberikan nama variabel itu tidak boleh dispasi ya. Kemudian desimalnya kita ubah aja ke 0. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar nilai-nilai yang kita entry nanti itu tidak koma-koma gitu. Tidak berkoma. Bisa kita lihat nanti ya. Oke, udah seperti ini. Kemudian kita copy saja ya. Bisa menggunakan Ctrl C ataupun dengan cara seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian kita copy paste ya. Kita paste dengan Ctrl V. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau kita membuat desimalnya menjadi 0, maka nilai-nilai di sini tidak akan mengandung desimal. Dan itu pengetahuan buat yang pemula ya. Mungkin yang sudah ahli tidak perlu tahu, tapi sekedar mengingatkan saja. Oke. Karena di sini kita disuruh atau diinstruksikan untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Ketika kita udah punya data seperti ini, yang kita lakukan adalah menuju ke analyze, kemudian kita cari regresi linear. Nah, di sini kita punya dua variabel kan, variabel X dan Y. Dan di sini ada dependent dan independent. Kita tahu bahwa definisi variabel dependent itu kan variabel yang tak bebas. Artinya variabel yang dipengaruhi. Artinya di sini adalah si Y. Dan independen ini adalah variabel bebas. Jadi variabel yang mempengaruhi, otomatis di sini kita tulis produksi. Kemudian kita statistik ya, kita klik statistik. Nah, karena di pokok pembahasan yang pertama kita kan akan menguji atau melihat confidence interval B1 atau estimasi dari beta 1. Maka di option ini confidence interval kita checklist, kemudian kita deskriptifkan. Ini hanya untuk melihat data-data kita saja, nanti kita klik continue dan kita oke. Oke, di sini kita perbesar ya biar jelas. Nah, di sini karena kita menyajikan deskriptif, di sini udah ada ya. Jadi di sini min Y jam kerja dan X produksi. Maksudnya apa? Di sini cuman memperlihatkan statistik secara deskriptif saja bahwa data sampel kita tadi ya, si Y dan X itu punya Y bar sama dengan 110, X bar sama dengan 50.
dan observasinya itu ada 10 atau barisnya itu ada 10 ya. Jadi ini kan 10 ya observasinya, ada 10 atau 10 baris. Oke kan? Kita lanjut. Dan ini bisa berguna kalau kita menggunakan perhitungan manual. Karena kita menggunakan SPSS, jadi nanti tidak terlalu berpengaruh. Kemudian ini ada korelasi, tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah kita ingin melihat regresinya, bukan korelasi. Oke, sebelum kita ke model summary dan ANOVA, alangkah baiknya kita ke koefisien terlebih dahulu. Kita urutkan pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama kita membahas confidence interval. Jadi kalau manual kan kita harus menghitung beta satunya dulu, ya, beta cap 1 maksud saya, atau B1, dan rumus-rumusnya saya harap teman-teman juga udah tahu, tetapi dengan SPSS kita bisa lihat ya di tabel koefisien ini. Yang pertama harus dicermati bahwa ini ada konstan dan ada X produksi. Konstan ini berisikan beta 0 dan X produksi adalah beta 1. Jadi kalau misalkan kita buat persamaan regresinya itu 10 ditambah 2X. Kan sebelumnya ya, kita di sini dulu. Y cap itu kan sama dengan beta 0 plus beta 1X. Ya, ini udah persamaan estimasinya ya. Ini biar nggak bingung. Nah, beta 0 ini dinamakan dengan konstan. Sedangkan beta 1, sorry ini B, iya B ya. Kemudian ini B1 dilambangkan dengan, atau dituliskan dengan X produksi. Karena kita kan udah dalam sampel ya. Jadi kita nggak lagi menggunakan beta dan beta 1, beta 0. Kita menggunakan estimasinya. Di sini nilai estimasi titiknya itu adalah 10 dan 2. Sehingga kalau kita buat persamaan regresi, jadinya Y cap sama dengan 10 plus 2X. Ini bisa teman-teman buktikan nanti. Kemudian, di sini ada confidence interval 95%. Karena tadi kita nge-setnya itu 95%, maka confidence intervalnya menjadi untuk tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini ada confidence interval untuk B0, ada juga untuk B1. Tetapi yang sering digunakan itu adalah si B1. B0 itu jarang. B0 digunakan saat dia punya makna atau nilainya positif bisa dikatakan. Tapi kita cukup melihat B1 karena di B1 ini nilainya sudah merepresentasikan itu. Jadi bisa kita katakan bahwa confidence interval B1 atau estimasi selang dari beta 1 itu antara 1,892 sampai 2,108. Saya rasa teknis untuk perhitungan manual teman-teman juga udah tahu. Nah, berarti untuk pokok bahasan yang pertama sudah selesai ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan uji T dan uji F. Fungsinya apa ini? Fungsinya adalah karena tadi kita membuat suatu persamaan ya, suatu model. Benar nggak sih? Benar nggak si X ini ada hubungan atau mempengaruhi si Y? Jadi kita masih bingung gitu. Karena kan kita pakai data sampel. Otomatis kita hipotesiskan. Bagaimana caranya? Yang kita lihat adalah kita menghipotesiskan beta satunya ya. Ini yang kita lakukan di regresi linear sederhana. Nanti kalau regresi linear berganda beda lagi. Nah, di sini kita menggunakan uji T terlebih dahulu ya, uji T. Kita punya nilai signifikan dan punya nilai T hitung. Yang kita perhatikan ingat ya, yang B1. Karena di sini ada T, ada P-value, kita bisa membuat dua buah keputusan. Atau kita bisa memilih mana keputusan akan kita ambil menggunakan T atau menggunakan P-value. Nah, kalau kita menggunakan P-value, karena kalau kita menggunakan T, berarti kita harus cari T-table-nya lagi. Itu sangat lama ya. Maka langsung saja kita gunakan signifikan P-value-nya. Ini karena nilainya sangat kecil, dan alpha di sini yang digunakan adalah default-nya itu 5%, dan default-nya juga
untuk SPSS ini adalah untuk uji dua arah. Kebetulan juga kita menggunakan uji dua arah ya. Untuk uji satu arah bisa, tapi ada mekanisme tersendiri. Itu teorinya teman-teman pelajari sendiri, karena di sini saya hanya mempraktikkan. Dan nilai p-value-nya ini sangat kecil, maka keputusannya adalah kita menggunakan p-value ya, karena p-value kurang dari alpha, alpanya itu 0,05 ya, atau 5%, maka keputusannya tolak H0. Artinya kita menerima H1. Kesimpulannya, ya, ketika kita menerima H1, beta 1 ini kan nggak sama dengan 0, berarti nilainya tidak pernah akan sama dengan 0. Otomatis ya, dengan taraf uji 5%, 5% cukup bukti bahwa X mempengaruhi Y secara signifikan. X itu adalah jumlah produksi ya, Y adalah jumlah jam kerja, atau bisa kita ubah ya kalimatnya, dengan taraf uji 5% cukup bukti bahwa jumlah produksi ini mempengaruhi jumlah jam kerja secara signifikan. Ini ketika kita menggunakan uji T. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan uji F? Kalau kita menggunakan uji F, kita lihat di tabel ANOVA. Kalau tadi kan koefisien ini, tabel koefisien itu untuk uji T. Sedangkan untuk uji F-nya di tabel ANOVA, ini komponen-komponennya, ya, bisa dilihat sendiri. Kita fokus ke F. Ya. Ini adalah F hitung. Jadi kalau kita ingin mengambil keputusan dengan menggunakan F hitung, berarti kita harus mencari F table. Tetapi ingat, kita kan maunya cepat gitu. Karena udah pakai aplikasi, kita bisa menggunakan p-value. Dan kebetulan hipotesisnya sama ya untuk uji F dan uji T ini di RLS. Dalam hal ini saya menggunakan hipotesis yang sama, yaitu dua arah. Maka langsung saja ya, nilai signifikan ini, p-value ini, kita bandingkan dengan alpha. Maka hasilnya juga akan sama. Seperti uji T ini. Di sini saya hanya menjelaskan output-output yang ada di SPSS ini. Dan juga yang perlu teman-teman ketahui, ya, untuk F ini, ya, F di RLS ini hanya di RLS ya, hanya di RLS. F itu F hitung ya, F hitung itu sama dengan T hitung dikuadratkan. Kalau nggak percaya dihitung sendiri ya. Nah, jadi nilai F ini ya, nilai ini itu sama dengan nilai T ini kalau kita kuadratkan. Makanya kita bisa memilih salah satu. Ya, karena ini regresi linear sederhana. Oke, itu untuk uji hipotesis. Ini saya hapus ya. Kemudian berarti uji T dan uji F selesai ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti di komen aja di kolom komentar. Kemudian kita ke koefisien determinasi. Di koefisien determinasi kita masuk lagi ke output. Berarti untuk tabel koefisien selesai, ANOVA selesai. Nah, sekarang kita ke model summary. Nah, di sini kita bisa melihat ya koefisien determinasi. Koefisien determinasi, mohon maaf. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya kan, koefisien determinasi itu apa sih? Secara teori kan koefisien determinasi itu seberapa besar X mempengaruhi Y. Nah, kalau kita lihat R square, jadi kan koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat ya. R kuadrat, saya tuliskan ya, R kuadrat. Jadi R square ini kan R kuadrat ya. Itu nilainya adalah 0,996 ya. 0,996. Ini 0 ya. Karena saya memakai mouse jadi agak sulit. Nah, untuk menginterpretasikannya, biasanya kita kalikan 100.
kita kalikan 100%, maka kita dapat nilainya adalah 99,6%. Apakah arti dari nilai R kuadrat ini atau R square ini? Artinya adalah variabel X yang kita miliki tadi, ya, yang masuk ke dalam model itu, mempengaruhi variabel Y itu sebanyak 99,6%. Jadi sangat mempengaruhi variabel Y, si X itu. Atau dalam kata lain ya, ini saya hapus dulu, ini mungkin diingat saja ya. Atau dalam kata lain, pengaruh jumlah produksi ini mempengaruhi jumlah jam kerja ini sebanyak 99,6% gitu. Jadi sangat dekat sekali itu kan dengan 100%. Dan sisanya tadi sekitar 0,4% ya, itu dipengaruhi oleh variabel lain yang belum masuk ke dalam model kita. Itu koefisien determinasi. Di sini juga bisa kita lihat ya, ada R. R ini koefisien korelasi. R itu rumusnya adalah akar dari R square ini. Jadi nilai dari R square ini kita akarkan, dapat hasilnya R. Ya. Kalau dari R kita bisa melihat kuat tidaknya hubungannya, gitu kan? Kalau kita lihat ternyata 0,99. Kita tahu bahwa R itu nilainya kan antara minus 1 sampai 1. Nah, tanda minus dan plusnya itu ditentukan oleh B1 kita. Ya, B1 kita kan adalah 2 ya. B1 berarti kan positif. Atau kalau kita di sini ya, di X produksi, nilai X produksi positif berarti nilai R juga positif gitu. Dan nilainya 0,99. Berarti hubungan antara X dan Y atau hubungan antara jumlah jam kerja dengan jumlah produksi atau sebaliknya tadi jumlah produksi dengan jumlah jam kerja itu sangat kuat. Itu untuk poin 1 sampai 3. Nah, sekarang kita masuk ke poin 4. Poin 4, lack of fit test ya. Jadi lack of fit test itu kita menguji apakah model yang kita ajukan atau yang sudah kita tentukan tadi itu cocok untuk menjelaskan hubungan yang ada. Jadi kalau seperti ini, kita kembali ke tampilan data view, kita analyze lagi dengan data yang masih sama ya. Kita compare min di sini. Nah, di sini ada min. Di sini dependennya ya jelas tadi adalah Y dan X produksi itu adalah independen. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita checklist ANOVA table dan test for linearity. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita dapat data baru nih, atau output baru. Ini nggak usah kita lihat lah ya. Kita fokus ke ANOVA tabel biar cepat. Di sini kita ingin melakukan lack of fit test. Ingat, di lack of fit test itu kan ada yang namanya SSE atau standar error pure ya, sorry. Kemudian ada SSLF ya, jadi standar error lack of fit. Nah, standar error pure kalau di ANOVA table ini itu adalah yang within group ini ya. Ini dia. Ini standar error pure-nya. Sedangkan standar error lack of fit-nya adalah deviation from linearity. Seperti itu. Sehingga kalau jadi kita fokus di sini saja ya. Kita fokus di sini di within sama deviation from linearity. Nah, kita fokus dan kita lihat ya mean square-nya. Jadi ini MSEP dan MSLF ya. Jadi ini MSLF, ini MSEP. Dan kalau kita bagi ya, ingat ya, F itu kan sama dengan, di lack of fit itu kan MSLF dibagi MS error pure. Nah, jadinya ini dibagi ini, jadi 5 dibagi 10. Hasilnya adalah ini ya, 0,502 ya, atau signifikannya adalah
ini. Seperti itu ya. Ini bisa kita buktikan ya. Sebentar saya hitung pakai kalkulator terlebih dahulu. 5,467 dibagi 10,889. 0,502. Dan signifikannya 0,7. Ya. Kita dapatkan hasilnya adalah ini ya. Ingat, untuk mengambil keputusan, kalau dia tolak H0 ataupun gagal tolak, sama ya. Jadi kalau kita menggunakan p-value ini kan untuk dua arah ya. Jadi p-value ya, kita bandingkan dengan alfanya itu adalah 5%. Ya, alfa sama dengan 5% ya, atau 0,05. Kita bandingkan dengan ini. Maka p-value, pf aja ya, p-value itu lebih besar ya daripada alfa. Otomatis hasilnya adalah gagal tolak H0. Gagal tolak H0, GT H0 untuk lack of fit test. Nah, ini diingat ya, gagal tolak H0 ya untuk lack of fit test. Karena ini akan saya hapus dan saya akan kembali ke Excel untuk membahas lack of fit ya. Mungkin ini akan saya screenshot. Sebentar. Oke. Akan saya screenshot, akan saya pindahkan ke data di Excel ya. Oke, saya pindahkan ke sini saja. Oke. Kita lihat tadi bahwa F-nya itu gagal tolak ya. Gagal tolak H0. Berarti kita harus menyusun hipotesisnya dulu. Hipotesis untuk lack of fit itu adalah ya, hipotesis untuk lack of fit test itu adalah H0 sama dengan model linear ya. H0-nya itu model linear cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Sedangkan H1-nya berarti lawannya ya, atau H alternatif, boleh juga HA. Model linear ya, tidak cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Oke. Karena keputusan kita tadi gagal tolak H0 ya. Kenapa gagal tolak H0? Ingat, karena p-value ini yang 0,76 ini, keputusan ya, karena p-value lebih besar daripada alfa ya, maka gagal tolak H0. Berarti kita nggak bisa nolak H0 nih, karena alfa di SPSS yang kita set itu kan adalah 0,05 ya. Nah, sehingga kesimpulannya itu karena gagal tolak, maka dengan tingkat kepercayaan 92% karena kita ingin berpihak ke H0, maka cukup bukti bahwa model linear ya cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Seperti itu kira-kira. Jadi kesimpulannya cocok. Jadi kalau di model lack of fit ini emang sih kita itu berharapnya gagal tolak H0 karena kan model yang kita buat itu setidaknya harus cocok lah gitu. Kenapa harus cocok? Karena kalau enggak berarti kita ngulang lagi atau kita punya model-model yang lain lagi gitu, atau menggunakan model yang lain lagi. Seperti itu pembahasan kita untuk lack of fit test. Ini cuman scatter biasa saja. Kalau kita menggunakan Excel, scatternya seperti ini ya. Ini bisa kita tampilkan juga regresinya. Dan sama ya, persamaan regresinya. R square-nya juga sama, 0,99, tapi di sana tadi 6 ya.